Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Purnama, BP 231000330201, dosen pengampu, Profesor Dr. Insinyur Ketut Budaraga MSI, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus analisis penerapan standarisasi dan standar mutu produk pangan. Latar belakang dan konsep. Industri pangan punya peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi produk yang dihasilkan harus aman dan berkualitas. Namun, pada industri kecil masih sering ditemukan masalah seperti kualitas produk yang tidak konsisten, proses produksi yang belum terstandar, serta kesalahan dalam pengemasan dan penyimpanan. Karena itu, standarisasi sangat penting untuk memastikan produk tetap aman dan memiliki kualitas yang sama. Penerapan sistem seperti Good Manufacturing Practices dan Hazard Analysis dan Critical Control Point, serta pengawasan dari Badan Standarisasi Nasional dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan membantu meningkatkan mutu produk sehingga lebih dipercaya konsumen dan mampu bersaing di pasar. Studi kasus 1. Keripik singkong industri rumah tangga. 1. Pentingnya standarisasi. Standarisasi sangat penting karena 1. Menjamin konsistensi kualitas produk. 2. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 3. Mempermudah pengawasan mutu. 4. Memenuhi persyaratan legalitas pangan. 5. Meningkatkan daya saing pasar. Tanpa standarisasi, produk akan memiliki variasi mutu yang tinggi sehingga sulit diterima pasar secara luas. B. Parameter mutu yang belum memenuhi standar berdasarkan kasus. 1. Ukuran tidak seragam. Standar fisik tidak terpenuhi. 2. Warna berbeda-beda. Indikasi proses penggorengan tidak konsisten. 3. Kemasan tanpa tanggal produk melanggar standar label pangan. C. Standar mutu yang seharusnya diterapkan beberapa standar yang relevan. 1. SNI. Produk keripik. 2. Standar label pangan dan BOM. 3. Prinsip Good Manufacturing Practice atau GMP. 4. Hazard Analysis dan Critical Control Point HACCP. D. Rekomendasi perbaikan proses produksi. 1. Gunakan alat pemotong otomatis untuk ukuran seragam, kontrol suhu penggorengan. Gunakan minyak berkualitas dan diganti berkala. Studi kasus 2. Susu pasteurisasi dalam distribusi. 1. Analisis pelanggaran standar. Pelanggaran yang terjadi. 1. Tidak menggunakan rantai dingin atau cold chain. 2. Penyimpanan tidak sesuai suhu standar. 3. Distribusi tidak memperhatikan sifat produk yang mudah rusak. 2. Hubungan standarisasi dengan keamanan pangan. Standarisasi berperan dalam 1. Mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. 2. Menjamin produk tetap aman dikonsumsi. 3. Mengurangi risiko keracunan pangan. Susu pasteurisasi sangat rentan terhadap bakteri seperti Salmonella dan E. coli jika tidak disimpan dengan benar. 3. Standar penyimpanan yang benar. 1. Suhu penyimpanan lebih kurang 4 derajat Celcius. 2. Menggunakan lemari pendingin selama distribusi dan penjualan. 3. Menghindari paparan suhu ruang terlalu lama. 4. Risiko jika standar tidak diterapkan. 1. Kerusakan produk lebih cepat. 2. Risiko keracunan pangan. 3. Penurunan kualitas seperti bau, rasa berubah. 4. Kerugian ekonomi. 5. Hilangnya kepercayaan konsumen. Studi kasus 3. Produk ikan asin tradisional. 1. Pentingnya konsistensi mutu. Konsistensi penting untuk 1. Menjamin rasa dan kualitas yang sama. 2. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 3. Mempermudah pemasaran. 4. Menghindari produk gagal. 2. Parameter mutu yang perlu distandarkan. 1. Kadar garam. 2. Kadar air. 3. Kebersihan bahan baku. 4. Warna dan aroma. 5. Kandungan mikroba. 3. Standar nasional yang relevan. 1. SNI ikan asin. 2. Standar keamanan pangan dari 3. Prinsip GMP dan HACCP. 4. Langkah pengawasan mutu sederhana untuk industri kecil. 1. Standarisasi jumlah garam, misalnya 20-30%. 2. Gunakan bahan baku segar. 3. Proses pengeringan dengan waktu yang konsisten. 4. Simpan di tempat bersih dan kering. Lakukan pengecekan kualitas secara berkala. 6. Gunakan catatan produksi sederhana. Analisis umum. Secara umum, ketiga studi kasus menunjukkan bahwa masalah utama adalah kurangnya penerapan sistem mutu dan standarisasi dalam proses produksi dan distribusi.
Analisis utama. 1. Industri kecil belum menerapkan SOP. 2. Kurangnya pemahaman tentang keamanan pangan. 3. Tidak adanya kontrol kualitas yang konsisten. Solusi teknis. Penerapan GMP secara bertahap. 2. Pelatihan pelaku usaha. 3. Penggunaan alat produksi yang lebih modern. 4. Pengawasan oleh instansi terkait. 5. Implementasi sistem dokumentasi sederhana. Kesimpulannya adalah standarisasi dan mutu pangan sangat penting untuk menjamin keamanan, kualitas, dan daya saing produk. Ketiga studi kasus menunjukkan bahwa tanpa penerapan standar yang baik, produk pangan berisiko mengalami penurunan kualitas dan membahayakan konsumen. Penerapan standar seperti GMP dan HACCP serta kepatuhan terhadap SNI dan regulasi BPOM menunjukkan solusi utama untuk meningkatkan kualitas produk, khususnya pada industri kecil dan tradisional. Baiklah, mungkin hanya itu hasil dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.